Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda semuanya. Sebelumnya Nanda sudah kenal sama Ibu? Nah, belum. Nah, jadi perkenalkan nama Ibu Putri Kamalik Febriadi. Bisa Nanda panggil dengan Ibu Putri. Baiklah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, coba Nanda lihat di sekeliling Anda apakah ada sampah. Kalau misalkan ada, bisa dibuang. Nah, terima kasih kepada Nanda. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu bisa meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Nah, terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Astri tidak hadir. Terus siapa lagi? Oh, Putri Permata. Nah, baiklah. Nah, baiklah Ananda. Sebelum kita lanjut pada materi kita hari ini, Ibu mau mengulas sedikit tentang materi kita minggu lalu. Apakah Nanda masih ingat? Nah, ada yang ingat, ada yang enggak ya. Nah, materi kita minggu lalu itu adalah tentang FOMO. Apakah Nanda masih ingat FOMO itu apa? Nah, betul. FOMO itu adalah ketakutan seseorang akan ketinggalan sebuah tren atau ketinggalan gaya hidup yang baru. Nah, jadi banyak FOMO ini membuat individu menjadi takut akan ketinggalan tren. Nah, mungkin itu yang bisa kita ulas untuk materi minggu lalu. Jadi kita masuk pada materi hari ini. Materi kita hari ini, pada hari pagi ini adalah tentang etika bermedia sosial. Nah, apakah Anda tahu apa itu etika dalam bermedia sosial? Nah, topik kita pada hari ini itu ada 3. Yang pertama itu pengertian etika bermedia sosial. Yang kedua itu contoh perilaku etis bermedia sosial. Yang ketiga itu manfaat bermedia sosial. Nah, apakah Anda tahu apa itu pengertian dari etika bermedia sosial? Nah, sedikit Ibu jelaskan, etika dalam bermedia sosial itu adalah aturan atau pedoman tentang mana yang benar dan salah dalam bertindak. Contohnya itu misalkan kita menggunakan media sosial ini, kita harus memikirkan aturan dan pedoman yang agar kita tidak melakukan kesalahan dalam bermedia sosial. Nah, pasti Anda semuanya sudah tahu apa contoh media sosial itu. Nah, contoh media sosial itu ada Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan YouTube. Nah, jadi etika dalam bermedia sosial itu yaitu kita sebagai individu menggunakan media sosial dengan tanggung jawab, sopan santun, serta tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada Nanda yang ingin bertanya? Kalau misalkan tidak ada yang ingin bertanya, apakah Nanda sudah mengerti? Nah, sudah. Nah, kita lanjut pada materi kedua, itu contoh perilaku etis dalam bermedia sosial. Yang pertama itu menyaring informasi sebelum membagikan. Maksudnya itu kita harus menyaring suatu informasi yang kita dapat sebelum kita membagikannya kepada orang lain. Contoh, misalkan kita dapat berita kalau misalkan ada anggota DPR yang korupsi. Nah, kita tidak boleh membagikannya terlebih dahulu sebelum kita menyaring informasi yang kita dapat itu. Nah, yang kedua itu adalah menghargai pendapat orang lain, yaitu kita tidak memaksakan pendapat kita dalam bermedia sosial. Bisa jadi contohnya itu ada orang yang membuat konten. Nah, kita tidak setuju dengan konten yang dibuat. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita dan membuat kritik di komentar konten tersebut.
Yang ketiga itu tidak menyebarkan konten hoax. Misalnya tidak memikirkan informasi yang tidak benar kejelasannya, tidak benar kebenarannya. Contohnya itu tentang misalkan kita mendapatkan berita hoax tadi, yang sesuai dengan nomor 1 tadi. Misalnya ada anggota DPR yang korupsi. Kita kan nggak tahu tuh itu benar atau tidak. Nah, bisa jadi itu berita hoax. Nah, perilaku yang harus kita miliki itu yaitu tidak membagikan berita yang kita dapat. Karena kita belum tahu apakah berita yang kita dapat itu benar atau tidak. Nah, kita tidak boleh menyebarkan hoax. Nah, dari sini apakah ada Ananda yang ingin bertanya? Nah, jika tidak, kita lanjut pada materi kita yang ketiga, yaitu membahas tentang manfaat bermedia sosial. Yang pertama itu manfaatnya untuk sarana komunikasi dan interaksi. Nah, maksudnya itu kan dalam bermedia sosial itu kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang yang jauh. Nah, contohnya misalkan kita berada di Padang, saudara kita, orang tua kita, atau pacar kita lah, dia berada di Palembang. Nah, dengan menggunakan media sosial, kita bisa berkomunikasi dan kita juga bisa berinteraksi dengan mereka. Menggunakan misalkan video call, telepon gitu. Nah, yang kedua itu manfaat media sosial ini sebagai media informasi dan edukasi. Nah, media sosial ini bisa digunakan untuk media informasi. Nah, contohnya misalkan kita ingin mendapatkan informasi tentang apa yang menjadi topik hangat saat ini. Nah, menggunakan media sosial kita mengetahuinya. Nah, contohnya saja kemarin ini ada berita tentang tertangkapnya LGBT. Berapa ya? 20 atau berapa pria yang tertangkap tuh. Nah, dengan media sosial kita mendapatkan informasi. Nah, dengan media sosial kita juga bisa belajar edukasi. Kita juga bisa belajar mencari informasi belajar. Contohnya itu misalkan kita ingin mencari tentang bagaimana cara mengerjakan soal ini. Nah, dengan media sosial kita dimudahkan untuk belajar. Nah, yang ketiga itu tentang promosi dan pemasaran. Contohnya itu misalkan kita ingin menjual pakaian. Dengan media sosial kita juga bisa live di TikTok, live di IG. Dengan itu akan memudahkan kita untuk mempromosikan jualan kita dan memasarkannya. Dengan media sosial kan bisa lebih mudah untuk mempromosikan. Nah, yang terakhir itu ada meningkatkan kreativitas dan ekspresi diri. Contohnya itu dengan media sosial ini kita bisa mengembangkan bakat kita. Contohnya itu misalkan bakat kita itu di mengedit musik. Nah, dengan mengedit musik itu contohnya misalkan menggunakan Capcut dan menggunakan aplikasi yang musik. Dengan itu kita bisa menggunakan media sosial ini dengan benar dan bijak. Nah, dari materi tadi apakah ada Ananda yang ingin bertanya? Saya, Bu. Nah, kalau misalkan tidak, hari ini Ibu akan membagi Ananda semuanya dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok pertama itu, hari ini Ibu akan membagi Ananda beberapa kelompok. Bisa dihitung 1 sampai 6. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini membahas tentang dampak positif dari bermedia sosial. Nah, kelompok 2 membahas tentang dampak negatif dalam bermedia sosial. Nah, kelompok 3 membahas tentang perilaku tidak etis dalam bermedia sosial. Nah, kelompok 4 ini membahas tentang bahaya hoax. Nah, Ibu akan memberi waktu Ananda dalam 5 menit ya. Silakan mengerjakan.
Apakah sudah selesai Nanda semuanya? Nah, jika selesai, kelompok siapa yang ingin tampil duluan? Oh ya, silakan kepada Astri. Ya, bagus Astri. Nah, kelompok siapa lagi? Nah, kelompok Putri, silakan Putri. Ya, bagus. Beri tepuk tangan kepada Astri dan Putri ya. Nah, baiklah. Dan Anda kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, kan materi kita pada hari ini membahas tentang etika dalam bermedia sosial. Nah, dari semua yang Ibu jelaskan tadi dan Ananda juga sudah mendiskusikannya, apakah ada yang ragu atau apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, syukur ya kalau Ananda semuanya sudah mengerti. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini itu adalah bermedia sosial adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, tapi harus dilakukan dengan etika dan tanggung jawab. Kita perlu menyaring informasi, menggunakan bahasa yang sopan, menghargai privasi, dan mengatur waktu agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan kita bersikap bijak itu, media sosial ini bisa menjadi alat untuk belajar, berkarya, dan menyebarkan kebaikan. Nah, jika tidak, mungkin itu materi Ibu pada hari ini. Jika Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.